satu tersangka dalam kasus penganiayaan David Ozora Latumahina menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sidang akan berlangsung tertutup karena terdakwa masih di bawah umur. AG terlihat tiba di PN Jaksel sekitar pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. AG juga menghindari kamera dan menutup wajahnya dengan kain. AG disebut menjadi pemicu aksi Mario Dandi menganiaya David Ozora. Sebelum penganiayaan, AG mengaku mendapatkan perlakuan kurang baik dari David sehingga membuat pacarnya Mario Dandi marah besar dan merencanakan penganiayaan terhadap David. Keluarga korban berharap hakim dapat memberikan hukuman maksimal kepada para tersangka. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai sidang perdana terhadap tersangka anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Bella Evangelista dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Bella. Ini bagaimana suasana di sana saat ini? Apakah sidang sudah berlangsung atau seperti apa dari pantauan Anda? Baik, selamat siang Rolando. Benar Rolando, anak yang berkonflik dengan hukum yaitu AG sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9:20 Indonesia bagian Barat untuk mengikuti agenda musyawarah diversi atau penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak. Nah, Rolando, untuk diketahui, menurut Undang-Undang SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan agenda diversi hari ini, Humas dari PN Jaksel Jumianto mengatakan bahwa pihak keluarga dari David Ozora menolak musyawarah damai ini, yang artinya bahwa kasus ini akan berlanjut ke proses persidangan atau meja hijau. Adapun proses persidangan akan digelar pada hari ini juga, Rolando, kira-kira mungkin maksimal 1 jam ke depannya dengan agenda pembacaan surat dakwaan di ruang sidang 7. Nah, baru saja juga Rolando, keluarga dari David Ozora memberikan keterangan terkait dengan agenda diversi yang sudah dilakukan pada pagi ini. Adapun pihak dari keluarga korban mengatakan bahwa penolakan musyawarah ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa perbuatan terhadap David ini memang tidak dapat dimaklumi seperti itu, karena David sendiri harus mengalami kekerasan yang begitu hebat seperti itu sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dan juga harus terganggu aktivitasnya, termasuk diantaranya David dipastikan tidak akan bersekolah selama 1 tahun ke depan untuk pemulihan. Dan kita akan menunggu, Rolando, terkait dengan update terbaru dari sidang perdana ini, karena sidang ini sendiri tertutup untuk umum dan juga awak media, mengingat yang bersangkutan atau AG ini masih di bawah umur, Rolando. Ya Bella, lalu ini seperti apa tanggapan dari keluarga korban seperti itu terkait dengan sidang perdana hari ini? Bagaimana? Ya, terkait dengan sidang perdana pada pagi hari ini, khususnya pembacaan surat dakwaan, kami belum dapat memastikannya, Rolando, tapi memang sejak beberapa hari lalu dari postingan atau unggahan pengacara korban yaitu Melissa Anggraini yang mengatakan bahwa pihak keluarga sudah jauh-jauh hari mengatakan mereka akan menolak musyawarah diversi pada hari ini, dan benar saja memang hasil musyawarah pada hari ini ditolak oleh pihak keluarga korban, sehingga yang bersangkutan atau dalam hal ini AG akan mengikuti sidang perdana. Dan terkait dengan hal ini juga dari keluarga korban, khususnya dari pengacara korban, mengatakan bahwa pihak keluarga korban menuntut adanya keadilan yang dapat ditegakkan atau keadilan dapat diberikan kepada David Ozora terkait dengan penganiayaan yang ia alami sebelumnya, Rolando. Baik, terima kasih Bella atas laporan Anda. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Bella Evangelista dan juru kamera Eko Miadi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kasus pengeroyokan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat Dirjen Pajak, menyita perhatian publik. Apalagi hingga kini korban masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mario Dandi menganiaya David Ozora pada Senin 20 Februari 2023 lalu.
Penganiayaan itu terjadi di Komplek Grand Permata Cluster Boulevard di Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. David dianiaya lantaran pacar Mario berinisial AG mengaku menerima perlakuan yang kurang baik dari David. Rekaman penganiayaan terhadap David pun viral di media sosial. Mario yang tak terima setelah mendengar pengakuan AG meminta David untuk bertemu dengannya. Namun saat itu David tersebut tidak menggubris permintaan Mario Dandi. AG lantas menghubungi David dan meminta untuk bertemu dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar milik David. Disitulah David dihajar setengah mati oleh Mario dan rekannya Sean. Belakangan kasus penganiayaan ini menjadi lebih runcing setelah diketahui Mario adalah anak pegawai Ditjen Pajak yang bersikap arogan dan kerap memamerkan harta orang tuanya di media sosial. Sementara David mendapatkan perhatian dari Menteri Agama hingga sejumlah tokoh karena merupakan anak anggota Banser NU. Polisi pun bergerak cepat mengusut kasus ini setelah semakin menjadi perhatian. Mario dan rekannya Sean yang melakukan penganiayaan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan. Polisi menyebut motif kasus penganiayaan ini adalah sakit hati Mario kepada David yang disebut berlaku kurang baik kepada pacarnya. Belakangan, polisi juga menetapkan AG sebagai pelaku tindak pidana anak dalam kasus ini. Kasus ini kini memasuki tahap persidangan. Tim Liputan, Jakarta.